mengakui para malaikat adalah orang-orang yang Allah atau orang-orang yang sangat ajaib, pasti dia sedang mengikuti ajaran iblis. Sebab para malaikat itu adalah para Allah anak, para sangat ajaib level anak yang dilahirkan oleh Sang Yahweh sebelum dunia dijadikan. Adalah sangat waras, sangat wajar. Bisa nggak menggunakan semua kata malaikat Yahweh adalah saja, Bang? para Allah, para sangat ajaib. Bang, Yang bisa nggak diperintahkan menggunakan untuk kata Yahweh saja? menciptakan para makhluk di dunia. Ya. Bisa nggak menggunakan kata Yahweh saja? Jadi Yahweh adalah Allah tertinggi. Ya. Jangan lagi ke Allah, Yahweh saja. Tunggu masak. Yahweh itu, atau gini aja, Yahweh adalah dewa tertinggi. Woi, gue masak. Aku mau tanya. Gue masak. Iya. Aku mau tanya, apa bedanya Tuhanmu dengan iblis, gue masak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Oke, kita sapa tamu dulu ya Uni ya. Bang Suwanto, berkat Bang Suwanto ini. Bangku masak ini udah nggak usah disapa, ini biasa, tapi nggak apa-apa lah ya. Bangku masak sabar dulu ya. Bangku masak. Ya malam sebentar ya, sabar dulu ya. Oke, Bang Holdeng, selamat malam. Punya saya ini. Oh, hostnya ya, Bang hostnya. Kayaknya cacat sih. Bang Holdeng, selamat malam. Bang Holdeng, selamat malam. Oke, saya turunkan ya. Bang Tom, selamat malam. Bang Tom, selamat malam. Ya, Bang Tom, perkenalkan agamanya apa, dari mana? Silakan Bang Tom. Saya agama Islam dari Palembang. Oke, izin nyimak di bawah Bang Tom ya. Oh iya.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada pasien Gumasa ini Uni. Gimana ini Uni? Oh ya, udah silahkan lanjutkan. Oke, saya mau katakan dan mau pertanggungjawabkan monoteis adalah ajaran sesat. Oke, kita sesi hiburan dulu teman-teman ya. Teman-teman kita sesi hiburan dulu ya. Jadi para ilah yang iblis menentang para ilah yang di surga, sehingga umat iblis tidak bertuhan kepada para ilah yang di surga. Jadi semua umat iblis tidak ada yang bertuhan kepada para Allah yang di surga, para malaikat surga. Sebab senyata-nyatanya para malaikat atau para hamba Yahweh adalah orang-orang yang Allah, orang-orang yang sangat ajaib. Allah artinya sangat ajaib atau ilah. Jadi barang siapa tidak mengakui para malaikat adalah orang-orang yang Allah atau orang-orang yang sangat ajaib, pasti dia sedang mengikuti ajaran iblis. Sebab para malaikat itu adalah para Allah anak, para sangat ajaib level anak yang dilahirkan oleh Sang Yahweh sebelum dunia dijadikan. Adalah sangat waras, sangat wajar. Bisa nggak menggunakan Semua kata malaikat Yahweh adalah saja, Bang? para Allah, para sangat ajaib. Bang, Yang bisa nggak diperintahkan menggunakan untuk kata Yahweh saja? menciptakan para makhluk di dunia. Wih, Ya. bisa nggak menggunakan kata Yahweh saja? Jadi Yahweh adalah Allah tertinggi. Jangan lagi ke Allah, Yahweh saja. Tunggu masa. Yahweh itu atau gini aja. Yahweh adalah dewa tertinggi. Woi, gue masak. Aku mau tanya. Gue masak. Iya. Aku mau tanya, apa bedanya Tuhanmu dengan iblis, gue masak? Lawan kata Tuhan adalah iblis. Dengarkan. Jadi ada dua golongan ilah. Ada dua golongan ilah. Golongan ilah yang Tuhan adalah dan ilah yang iblis. Orang nggak dengar suara kita. Di bawah tuh nggak dengar suara tek kaca. Gumasa, teman-teman kalau suara saya kedengeran nggak? Suara saya kedengeran nggak? Kita kontrol satu-satu dulu. Dengar. Kalau suara Unirifa coba Unirifa. Oke, jelas. Jelas kau, jelas. Kita tanya yang di bawah. Unirifa ada suara nggak teman-teman? Kalau di atas ada. Kalau di Coba atas Uni ada. turun dulu. Oh, oke. Berarti memang di tempat Uni yang agak masalah soalnya kalau di atas itu Uni kedengeran, tapi ternyata suara Uni nggak sampai ke bawah. Bentar, kita naikkan Uni dulu. Mungkin memang nge-lag tadi. Kak Cal, jaringannya agak susah ya. Jaringannya agak nge-lag ya. Iya, nge-lag. Mendingan tutup kamera dulu. Ya, nge-lag. Mendingan tutup kamera dulu. Kak Ca, tutup kamera dulu, Kak. Biar lebih enteng gitu. Mana Unirifa? Nggak bisa kameranya. Nggak bisa ya, Kamera nggak bisa. Iya, karena nge-lag soalnya. Wifi-nya Udah. soalnya. Di mute.
Di mute aja coba, bisa nggak ke mute? Coba teman-teman, Uni udah bersuara, teman-teman yang di bawah denger Uni nggak? Halo Bundung. Teman-teman yang di bawah denger suara Uni nggak? Nggak ada Uni. Nggak ada. Aduh, ini karena Caca bermasalah. Karena Caca itu ini jadi nggak kedengeran kayaknya. Coba turun dulu ya. Coba lanjut aja nggak Padahal apa-apa. di atas Ada. Ada yang dengar. Ada yang bilang ada yang nggak denger. Ada yang denger, ada yang enggak. Oke. Oh. Oke, lanjut ya. Jadi gue masa perbedaan Tuhanmu dengan iblis itu dari jumlahnya kan nggak ada, sama-sama banyak, ya kan? Iblis banyak, Ya. Tuhanmu banyak. Iya. Nah, segi bentuknya kayak mana? Bentuknya kalau iblis kan ada yang bentuknya roh, ada yang berbentuk manusia. Kau contohnya yang berbentuk manusia. Kalau Tuhanmu kan juga kayak gitu. Ada yang berbentuk roh, ada yang berbentuk manusia. Apa bedanya Tuhanmu dengan iblis? Aku curiga. Jangan-jangan kau menuhankan Jadi iblis masa? jangan dulu. Gimana itu? Ya, betul. Ada dua golongan dewa atau ilah. Dewa yang Tuhan itu mereka bersemayam di surga. Dewa yang iblis Ahi? itu Di mana bersemayam di bersemayamnya? luar surga. Di mana? Di mana di luar surga? Ada pohonnya nggak di luar surga? Kalau ada pohon di luar surga ya nggak apa-apa lah. Kalau nggak masuk surga, yang Jadi, penting ada pohon nggak? Para Di luar dewa surga itu yang di mana? Tuhan, para dewa atau para ilah Para dewa yang Tuhan di surga. bersemayam di dalam surga. Di surga. Kalau yang bukan para dewa yang Tuhan di mana bersemayam? Di luar Para surga. dewa yang iblis atau para dewa yang tidak Tuhan bersemayam di luar Nah, surga. di mana itu? Apa bedanya di luar surga dan di surga? Bedanya apa? Hah? Jadi para dewa yang Tuhan itu para dewa yang suci, yang tidak berdosa. Para dewa yang berdosa, mereka lah diusir dari surga. Sehingga Enggak, yang kutanya itu apa perbedaannya surga dan di luar surga? Gue masak. surga dengan luar surga masih nggak tahu. Negasi ini luar. Enggak tahu aku apa bedanya. Ya. Surga Contoh wilayah kalau rumahku nih ya misalnya nih, tempat misalnya suci. bedanya rumah. Contohnya gini, bedanya di dalam rumah dengan di luar rumah adalah di rumah, dalam rumah sempit, ada TV-nya, ada kasurnya. Di luar ada rumput, ada pohon, ada tai kucing kadang. Apa? Kalau di tempat kamu apa bedanya antara surga? adalah tempat bagi orang-orang atau sesuatu yang tidak berdosa. Aku tahu, yang kutanya itu bukan untuk apa. Apa bedanya surga di agamamu? Kan beda iblis dengan Tuhan kan nggak ada, sama-sama mirip ya kan? Yang kutanya sekarang bedanya surga dengan di luar surga di agamamu apa? Gue masa. Bedanya surga dengan luar surga. Ya, luar surga tempat sesuatu yang berdosa. Iya, apa bedanya? Ada kursi nggak di situ? Ya, adalah entah apapun itu namanya wilayah. Ya mau lah aku kalau di situ nggak apa-apa lah, nggak perlu Nah, masuk surga sekarang kau, gini. nggak ada perang naga. Mending aku di luar surga Pertanyaannya. ada kursi, ada bar nggak, ada kafe di luar Pertanyaannya, surga. jangan dulu lari, jangan ku bisa lari kau dengan topik kau. Pertanyaannya, sama kau. ilahmu itu sekarang bersemayam di surgakah atau bersemayam di luar surga? Allahku bersemayam di arash, Ors itu istiwa namanya alal tahta. arash. Apa nama? Bukan. Tahta itu Cak Tahta, dia di roomnya Bang Ustadz Madukubah. Jadi semesta terbagi 3 wilayah. Surga. Siapa bilang semesta terbagi Dunia itu dua wilayah? dan neraka. Ada kau tahu kau? Udah pernah kau sensus rupanya? Udah pernah kau nengok Dengarkan. dalam semesta terbagi 3 wilayah? Terdiri dari 3 wilayah. Apa dah kau ini? Surga, Dari mana kau neraka, tahu? dan dunia. Pertanyaannya, Ini Apa ada 3 wilayah? Allah tidak ada gimana di kalau surga anaknya lihat ini kayak karena gini ya orang berdosa. tuanya ya? Tahu lah aku. Segala sesuatu kau yang lama-lama berdosa gara-gara kau aku berada ikut-ikut di kau luar masuk rumah sakit surga. jiwa aku nanti Misalnya, weh. nabimu dan Udah lah kok ilahmu. biar si Bayu aja lah ngobatin kau. Jadi segala sesuatu yang berdosa berada di luar surga. Misalnya nabimu dan ilahmu. Berarti Yesus berdosa. Yesus telah kembali ke pangkuan Bapaknya. Iya, waktu dia di luar. Dia Pangku berdosa. bapaknya sekarang, di Ya, pangku dia sekarang. jadi Duduk pangku-pangkuan dia. Yesus itu salah Pangku-pangkuan seorang dia. pejabat surga.
diutus dari surga. Maka Yesus disebut Cak, salah seorang Tuhan. Berdasarkan Bayu dek. Yesus Iya. itu salah seorang pejabat Waktu dia surga, diutus dari diutus surga, oleh Bapaknya, pejabat Bapaknya. surga tertinggi. Masa waktu Yesus diutus dari surga, dia kan keluar dari surga. Kan kamu bilang Ya. tadi di luar dari surga itu berdosa. Berarti Yesus Ya, berdosa. tetapi Yesus tetap pejabat surga. Tapi kan sudah di luar surga dia. Iya, karena dia pejabat surga, dia tidak berdosa. Loh, tadi kau bilang yang di luar dari Iya. surga itu itu Walaupun berdosa. dia di luar surga, karena Yesus seorang pejabat surga, dia tidak berdosa. Oke, berarti dia Bisa pejabat nggak surga. bayangkan, Ada berapa pejabat yang surga tidak ada yang berdosa. Oke, ada berapa yang maha kuasa di surga sana? Semua Allah, semua Allah, Jangan semua pakai Allah dulu, Yahweh saja, makhluk Yahweh. Allah. Coba Yahweh, pakai Yahweh dulu lah. Jangan usah ke Allah dulu. Coba Yahweh. Yahweh itu adalah Allah tertinggi. Ya, ada berapa yang maha kuasa? Kan kata Yesus, sebab segala kuasa telah diberikan Para kepadaku. malaikat adalah maha kuasa. Oh, maha kuasa. Ya. Maha kuasa artinya sangat-sangat berkuasa. Artinya kekuasaannya melebihi daripada makhluk-makhluk bumi. Arti maha kan artinya sangat. Jadi setiap malaikat itu pasti maha kuasa atau sangat-sangat Jadi apa berkuasa. kerjanya Yesus di surga sana? Yesus itu adalah salah satu Allah anak yang Iya, apa tertinggi. kerjanya, bagiannya di atas sana? Sekarang bagiannya adalah Departemen Penghakiman. Dialah yang menghakimi semua orang. Dialah satu-satunya yang pengambil keputusan yang boleh masuk surga atau tidak. Penghakiman, teman-teman. Iya, makanya Yesus itu disebut seorang ilah, seorang maha ahli dalam hukum. Iya, karena Yesuslah satu-satunya pemimpin tertinggi di dalam penghakiman. Makanya Udah ada Yesus itu departemennya di surga, ya? adalah ilah Ada atau maha departemennya. ahli, ya, di dalam Masa? bidang penghakiman. Makanya ilah artinya maha ahli atau Iya, Allah gini atau loh dewa. Pak Gomasa. Jadi di surga sana itu ada departemen agama ya, Ada. departemen kehakiman. Ada macam-macam keilahan, kemaha ahlian di Di surga. jalan mana bang? Di sana bang? Di jalan mana? Kalau departemen ketahanan pangan ada nggak Gumasa ketahanan pangan? Nggak MBK, usah dulu lari. MBK. Jadi di surga itu MBK. namanya seperti di Indonesia ada banyak keahlian. Di surga banyak kemaha ahlian. Ya, bedanya kalau di Jadi Indonesia banyak kantornya Yesus ini keahlian. di jalan mana bang Gumasa? Siapa Ya. tahu nanti kita masuk di sana biar tahu Jadi jalannya kalau gang apa. di Indonesia, misalnya negara Indonesia ini ada menteri-menteri memiliki bidang masing-masing. Di surga Iya ada kan? banyak malaikat-malaikat memiliki bidang masing-masing. Iya, Jadi di kalau Indonesia di kan ada Indonesia kantor istilahnya kementerian. menteri, di surga istilahnya malaikat. Ya, di dunia kantor kementeriannya ada nama jalannya, nomor berapa. Kalau di surga Oh, ada nggak? saya belum tahu. Yang Oh, pasti belum tahu di dia, surga ada istana surga, tempat para Allah, para ilah, para maha ahli. Gitu ya. Jadi Yesus Jadi itu yang masa saya tekankan monoteis, Masa? mono Gumasa, atau satu ilah Oh, Gumasa. adalah ajaran Gumasa. sesat. Gumasa. Terakhir kau makan apa Gumasa? Jadi yang harus kau sadari Apa lauk monoteisme mudrum? itu adalah ajaran sesat. Enggak Gumasa, aku tanya. Kalau aku habis makan ini, makan capcay, kau habis makan apa? Habis makan apa makan kau apa? Gumasa? Aku nggak pernah habis. Oh, nggak pernah habis kalau makan. Oh. Nggak pernah aku Jadi habis. terakhir ada apa? Tensimu tinggi, tensi gitu, Tensi saya gula. selalu rendah. Rendah tensi. Oh gitu. Pernah berkaca nggak? Pernah lihat di kaca gitu ada buram-buram kayak ada bayang-bayang putih? Pernah nggak ngeliat kayak gitu? Tidak. Nggak pernah. Oh, utang pinjol banyak, utang pinjol. Tidak.
Oh, nggak ada. Pernah ditinggal istri dulu atau Jadi gimana? yang harus kau hafal dari saya adalah ajaran satu ilah, satu dewa adalah Di ajaran dekat sesat. kepala ada benjolan nggak? Gue masa coba tengok di kepala ada Tidak. benjolan nggak? Tidak. Nggak ada. Ini gimana? Kalau Nah, riwayat ini. keluarga ada yang kalau di keluarga ada yang dalam gangguan jiwa nggak selama ini, yang di keluarga ada yang bermasalah gitu? Nggak ada. Para malaikat berdoa adalah Iya. Oke, masa kita para lanjut ilah diskusi yang dulu tidak ya. beranak, yang Iya. tidak mau diperanakkan. Iya. Para malaikat Oke lah, gue masak ya, adalah kita mau ngobrol para dulu, ilah kita yang lanjut tidak diskusi ya, beranak, gue masak yang ya. tidak mau diperanakkan. Gue masak, dicari tetanggamu itu disuruh main gaplek depan rumah, coba tengok dulu. Kayaknya ada itu yang manggil itu Pak RT. Ya, jadi coba para lihat aja malaikat berdosa adalah para ilah yang Ma- tidak masa- beranak, yang tidak mau di dulu. Kita lanjut diskusi Caca. Kalau ada yang lain coba. Masak di bawah dulu ya, Dek ya. Ya, teman-teman kalau ada yang tetangganya Pak Purnomo, tolong dicek tempatnya Pak Purnomo itu masih ada slot kosong apa enggak, kasihan. Ya, tolong dicek ya, teman-teman. Sehat-sehat ya gue masak ya. Kami kapan-kapan naik lagi gue masak ya. Kalau kami lagi gabut ya. Kalau kami lagi gabut, lagi nggak ada kerjaan, kalau kami lagi stres nggak apa naik lah. Ya, silakan. Gofur disapa tamu. DS selamat malam. Bang DS selamat malam. Bang DS selamat malam. Ya udah. Ini nggak ada lagi nih. Bang Geri naik aja Bang Geri. Bang Geri tanya mumpung ada Uniriva juga, silakan Bang Geri ini. Ini kalau Bang Geri ini Kristen tapi beliau juga mau menerima literasi, artinya menggunakan akalnya juga, menggunakan bukan sepenuhnya doktrin ya, tapi masih mau menerima keilmuan gitu. Saya pernah diskusi sama Bang Geri nih, Bang Geri di bawah nih. Silakan naik Bang Geri. Enggak ketulungan juga itu Bang Gopur. Heran Wah. juga kadang itu. Ini mah di atas aja Bang. Biar Tanya yang ke atas. penting. Ya, mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang kita. Amin, amin, Allahumma amin. Ya artinya kita menggugurkan kewajiban kita ya Uni ya, tentang itu mau diterima atau enggak, atau mau mereka paham atau enggak, itu kita sebagai muslim yang mengikuti Rasulullah dan mengikuti Al-Quran, kita sudah mengamalkan apa yang diperintahkan dan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa kita diperintahkan untuk berdakwah, ya, diperintahkan untuk berdakwah. Nah, tentang bagaimana dakwah kita itu diterima atau enggak diterima, itu sebenarnya sudah juga dikatakan bahwa ada orang-orang yang tidak akan menerima kebenaran tentang apa yang ada di dalam Al-Quran ataupun yang diberitakan Rasulullah. Tapi kita sudah menggugurkan tugas kita sebagai muslim gitu. Dan tapi tugas itu bukan hanya sekali dua kali, tapi seumur hidup kita harus selalu berdakwah, seumur hidup kita harus selalu mengajarkan ilmu yang kita miliki semaksimal mungkin gitu. Silakan Umi lanjut. Belum ada yang naik soalnya. Ya, jadi ini. jadi gini, pertanyaan-pertanyaan dari beberapa orang yang mengaku ateis dan juga teman-teman kita yang nonis, kenapa Tuhan itu dikatakan Maha Pengasih, tetapi Dia masih membiarkan ada orang miskin, ada orang cacat, kemudian ada orang sakit? Karena Islam itu mengenal namanya hikmah. Kalau seandainya semua orang kaya, maka bagaimana cara orang kaya membuktikan bahwa mereka adalah orang yang gampang memberi? Kalau semua orang itu sehat, bagaimana kemudian kita diajarkan untuk menjaga kesehatan itu dengan adanya penyakit? Sama seperti kenapa harus ada kecoa, supaya kita tidak kotor, supaya kita tidak jorok. Hikmah seperti itu memang tidak akan didapatkan dari orang-orang yang tidak beragama, dan itu hanya ada di dalam sisi orang yang beragama. Dan perlu kita ketahui, adil itu bukan rata, bukan sama. Adil itu meletakkan sesuatu pada porsinya. Jadi ketika Tuhan meratakan semua sementara kita diberikan free will, maka Tuhan tidak adil. Ketika saya sudah capek bekerja dan saya kemudian sama saja kayanya dengan orang yang tidak bekerja, maka itu artinya Tuhan tidak adil ya. Kalau seandainya Tuhan memberikan rata semuanya, kemudian ada orang yang kaya, dia sudah capek bekerja, wajar dia kaya. Tapi tiba-tiba ada orang yang kaya, dia hanya duduk-duduk, tiba-tiba dia kaya karena
demi kita menjelaskan Tuhan itu Maha Pengasih, maka itu bukan adil. Dan itu terjadi di Kristen. Kenapa saya katakan terjadi di Kristen? Coba, di Kristen itu kau berbuat sejahat apapun, kau berbuat sebaik apapun, kau sama saja. Asal kau kena darah Yesus, kau masuk surga. Jadi di surganya nanti, saudara kita Kristen itu, ada orang yang menghabisi nyawa 1000 orang dengan orang yang hanya mencuri permen karet di Alfamart, itu sama saja nanti. Baik hukumannya sama saja, kalau dia dua-duanya masuk neraka atau di surga, sama-sama masuk surga. Jadi tidak ada keadilan di situ. Kalau di dalam Islam itu, dalam Al-Quran dikatakan kau dapat apa yang kau upayakan. Dan Uni Soviet seperti mahasiswa 23 tahun. Aduh, Pandito Acong, jangan gitu Ustaz Dun, jangan gitu, nanti aku nggak live aku selama seminggu nih saking ininya. Saking terkesima. Ya jadi jadi gitu Ustaz Dun ya. Jadi dalam pandangan Islam, adil itu bukan sama, karena laki-laki dan perempuan tidak bisa disamakan. Contoh, saya dan Gofur misalkannya adik kakak kembar, tiba-tiba orang tua kami memberikan hadiah, apa mungkin sama? Gofur diberikan mobil balap, terus aku diberikan juga mobil balap? Ya gak mungkin, ya kan? Tapi saya pasti mintanya boneka kah, alat masak kah, itu yang harus. Tapi yang terjadi adalah kalau kita lihat teman-teman, bagaimana kemudian orang-orang ateis menganggap bahwa adil itu setara. Makanya muncul kaum feminis ya, muncul kaum ateis. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang saya lihat, saya nilai ketika bicara Tuhan Maha Adil tapi ada yang miskin, ada yang cacat, mereka pengen semuanya sama rata. Sementara mereka mau dikasih free will. Ibarat kata, ini bentuk ketidakterimaan terhadap keberhasilan orang lain. Enak aja tuh orang kaya, gua enggak. Harusnya kalau Tuhan itu Maha Pengasih, gua juga kaya dong. Nah, ini adalah argumen putus asa dari orang-orang malas, pengen kaya, orang yang nggak mau jaga kesehatan, pengen sehat, ya, orang yang tidak mampu menahan hawa nafsu dirinya lalu kemudian jatuh dalam dosa tapi nggak mau tanggung dosa, ya saya pengen juga ke surga seperti orang yang nggak pernah berbuat dosa. Ini teman-teman ya, cara dan pola berpikirnya itu sama seperti Kristiani, menganggap bahwa lu mau berbuat sejahat apapun tenang aja, lu nggak perlu tanggung dosa lu. Nah, ini yang ditawarkan oleh orang-orang yang mencoba untuk mencari ketenangan sementara, yang ketenangan itu palsu, sama seperti narkoba. Kalian dibikin tenang karena nikotinnya, padahal kalian itu sedang dalam berbahaya keadaan dirinya gitu. Dan inilah agama yang tidak memberikan punishment terhadap kejahatan-kejahatan manusia. Terdengarnya indah, tapi padahal itu mengajak manusia untuk tidak bertanggung jawab, mengajak manusia untuk tenang secara palsu gitu. Kalau dalam Islam itu tegas, Allah Subhanahu wa taala tegas, kalau kalian tidak mengikuti perintah Allah, kalian berakhirnya di neraka, karena memang Allah itu adil, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Begitu. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukan meratakan, menyamakan. Karena itu tidak adil justru. Makasih Indina topinya gitu ya. Mudah-mudahan dipahami insyaallah. Silakan mungkin kalau ada saudara Kristen yang bertanya. Kita sapa tamu dulu, ada yang naik nih, tapi udah terhubung belum ini? Bang Sajat, selamat malam Bang Sajat. Bang Sajat, selamat malam. Oh, belum terhubung kayaknya. Belum ada, silahkan Oten kalau mau naik, kita buka seluas-luasnya, selebar-lebarnya ruang untuk kalian bertanya ya. Sepuas-puas kalian untuk bertanya, silahkan. Kalau ada orang yang framing, kalau ada Oten yang framing, biasanya Islam itu hanya mau bertanya, nggak pernah mau ditanya. Itu nggak benar teman-teman ya. Makanya kita silahkan, kita beri kesempatan kalian untuk bertanya sebanyak mungkin pertanyaan, dan kita akan menjawab sesuai dengan kapasitas yang kita miliki, sesuai dengan keilmuan kita, dan kita nggak boleh melebih-lebihkan sesuatu yang bukan keilmuan kita miliki gitu. Jadi kita sesuai porsi, makanya kita adil juga. Ketika Uni mengatakan adil itu harus sesuai porsi, maka kita juga harus berlaku adil terhadap apa yang kita sampaikan. Artinya apa? Kalau semisal kita tidak mengetahui hal yang kita sampaikan, atau kalau sekiranya kita tidak bisa mengetahui, belum mengetahui tentang hal yang dipertanyakan, maka sejatinya kita berbuat adil terhadap diri kita sendiri dengan apa? Dengan menahan untuk menjawab tanpa adanya keilmuan. Artinya kita harus belajar di situ. Sisi positifnya, ketika kita banyak ditanya oleh
orang-orang di luar muslim. Nah, kalau kita belum tahu, maka kita belajar. Itu sisi positifnya. Jangan justru ketika kita ditanya lalu menarasikan seenak kita, seakan-akan kita mempertahankan ego kita, mempertahankan harga diri, seakan-akan kita harus bisa menjawab. Itu salah, teman-teman. Ya, jangan seperti itu caranya. Nah, kita membuka ruang diskusi di sini untuk kalian bertanya. Silahkan Oten naik, monggo. Kalau nggak ada, ya biar kajian aja kita nanti. Jenis puasa sunnah ada diantaranya puasa dari tanggal 1 sampai 7 Zulhijjah. Kemudian puasa Tarwiyah tepatnya di 8 Zulhijjah besok ya. Dan puasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Uni nggak ada Ya. suara lagi kalau cabang nge-lag, Uni nggak ada suara lagi. Ada. Oh, saya kalau dengar gitu ada, coba Pak. Uni turun lagi coba. Coba tes lagi. Saya dengar Kalau- ada. Enggak di bawah yang Iya, Ada kalau Uni yang di suaranya. bawah ada. ya mereka yang di bawah. Itu. Ada itu katanya Gimana? ada. Udah ada. Udah, belum? halo tes. Bagus sudah. Oke, saya sampaikan kembali. Dianjurkan besok teman-teman untuk berpuasa sunnah, ya, puasa sunnah menjelang Idul Adha, ya. Dan jenis puasa sunnah di bulan Zulhijjah itu dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Zulhijjah. Dan puasa Tarwiyah itu di tanggal 8 Zulhijjah, puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Dan teman-teman besok disarankan buat teman-teman semua, ya, agar puasa apa namanya puasa ntar ya itu tadi puasa Yang apa besok tadi Tarwiyah tadi ya, Tarwiyah ya, dan Arafah. Jadi besok tanggal 20 berapa besok? Tanggal 25 ya, besok ya 25 sama 26 ya. Tanggal 25 dan tanggal 26 ya. Silahkan sama-sama kita puasa Tarwiyah. Dan ingat bulan yang termasuk bulan yang ini juga, bulan Dzulhijjah ini juga bulan yang dimuliakan, maksudnya bulan yang terbaik buat kita beramal soleh dan beribadah ya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan, sunnah-sunnah yang kita lakukan itu menutupi apa yang sudah kita tinggalkan, yaitu kewajiban. Karena riwayat hadis Rasulullah mengatakan nanti di yaumul hisab itu yang dihisab pertama sekali ada sholat wajib. Kalau seandainya sholat wajibnya mungkin kekurangan, maka akan dilihat sholat sunnahnya. Jadi apa yang diwajibkan kepada kita, kita wajib lakukan, karena tidak ada berat apa yang diperintahkan oleh Allah, perkara hal yang wajib. Yang sunnah semampu kita, lakukan semampu kita. Ya, seperti itu insya Allah. Ini di bulan Dzulhijjah, sebentar lagi bulan Idul Adha begitu. Silakan yang non muslim yang mau tanya, silakan mau diskusi. ini ada yang tanya tapi nggak berani naik. Kita wajar ya, tapi ya wajar ya, nggak apa-apa ya Uni ya. Tapi mungkin bisa kita jawab aja kali ya. Katanya kenapa setiap malam itu setan ada di hidung? Mantap Oke. kan? Iya, jadi di dalam Islam itu kita diberikan informasi bahwa setan itu bukanlah satu jenis makhluk atau entitas, melainkan sifat yang ada pada makhluk, yaitu jin dan manusia. Dan setan itu mengalir di dalam darah sendiri, karena itu adalah sifat cenderung kepada kemaksiatan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan setan. Dan setan itu dari dua golongan, jin dan manusia. Di dalam golongan manusia itu ada setannya. Kalau di setan yang kita lihat sekarang itu kayak Abu Janda, Saifuddin Birahi, Kiamat, itu setan berwujud manusia, ya. Atau Sofiatul, itu iblis berwujud manusia, setan. Kalau iblis itu gelar untuk ablasa, istilah ablasa atau terputus kepada jin yang pertama sekali berontak, ya.
begitu. Jadi setan itu adalah karakter kecenderungan kepada kemaksiatan, ingkar kepada Allah. Ya seperti kalian Kristen-Kristen penghujat, itu setan berwujud manusia gitu. Dan memang ada bukan cuma di lubang hidung, ada di seluruh tubuh kita. Nah, ini perbedaan kita nih ya, Islam dan Kristen. Kalau Islam itu percaya di dalam tubuhnya ada setan, namun bisa bersifat kemanusia-manusiaan tanpa melibatkan setan, karena kami diperintahkan menguasai setan dalam diri kami dan menekannya dan bahkan mematikannya dan membunuhnya. Tapi kalian di lubang hidungnya ada Tuhan, tapi kelakuan kayak biawak. Kalian lah tuh, ya. Nah, itulah hebatnya kami umat Islam ini. Nggak perlu ngaku anak Tuhan, tapi coba lihat betapa banyak di antara kami yang memperbaiki peradaban. Ya, betapa banyak di antara kami yang mencoba bersikap adil kepada non-muslim. Kalian ngaku anak Tuhan, sesama kalian aja baku hantam. Tuhan dalam lubang hidungnya, tapi kelakuan kayak biawak. Maka nggak make sense, bertentangan kalian itu. Kami ngakunya hanya hamba Tuhan. Nggak pernah kami menyetarakan diri dengan Tuhan, ngaku anak Tuhan. Tapi coba kalian lihat, kalian yang ngaku anak Tuhan aja, ketemu kami aja takut. Kami buka kamera semuanya, bicara ini mataku, mana matamu. Kalian kenapa nggak buka kamera bang? Takut digeruduk orang Islam. Tuhannya ada 3, Tuhan kami cuma 1. Kami menyampaikan kebenaran, berani menantang kalian. Kalian menyampaikan kebenaran, kabur dulu ke Amerika, takut digeruduk, padahal Tuhannya udah 3. Percaya bahwa Tuhannya berkuasa, tapi nggak percaya diri sama keyakinannya sendiri bahwa jangan-jangan Tuhanku nggak bisa tolongin, kabur kan gitu, kan begitu. Katanya suruh pikul salib, jangankan pikul salib, kau beli rumah aja kau butuh donasi, pikul salib pula, ya. Tengok itu yang agak menderita sekarang tuh si RK itu, kebanyakan pikul salib itu, ya. Tapi pikul salib, tapi pikul apa itu? Tengok kami umat Islam, bagaimana kami umat Islam ini nggak perlu ngaku-ngaku. Tuhan kami cuma 1. Tapi kami apabila menyampaikan kebenaran, haram bagi kami ketakutan, ya. Kecuali kami salah, baru kami takut, ya. Justru kalau ada di antara kami menyampaikan kebenaran takut, maka orang seperti itu, kata Buya Hamka, gantilah bajumu dengan kain kapan. Itu hamba Tuhan nih bos, anak Tuhan aja takut sama kita, hamba Tuhan nih. Apalagi sempat kami betul-betul diangkat jadi anaknya Nabi kami. Kami nggak boleh ngaku-ngaku, jangankan ngaku anak Tuhan, jadi ngaku-ngaku anaknya Nabi Muhammad aja kami nggak boleh. Ya, kemana RK? Akibat pikul salib, ya. Keseringan pikul salib, gitu. Iya, jadi gini. Itulah perbedaan kita, ya. Kenapa dikatakan setan itu bisa masuk atau setan itu biasa hinggap di dalam hidung? Ini kalau dalam penjelasan para ulama dan dalam beberapa hadis juga menyebutkan, karena apa? Karena ternyata kalau kita lihat keseluruhan badan kita, itu ternyata yang tidak digunakan untuk beribadah itu hidung. Contoh, mata kita itu bisa digunakan untuk beribadah ketika kita membaca Al-Qur'an. Mulut membaca Al-Qur'an itu ibadah. Telinga mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan pengajian, mendengarkan orang dakwah itu ibadah. Perut untuk kita berpuasa itu juga ibadah. Tangan untuk kita membantu sesama itu ibadah. Kaki untuk kita melangkah ke masjid, ke musola itu ibadah. Tapi kalau hidung, coba pernah nggak tersentuh kaitannya dengan ibadah? Enggak. Makanya bisa dikatakan hidung itu adalah tempat paling gampang untuk bisa dimasuki oleh setan. Setan dalam arti setan di sini adalah setan di sini sebenarnya adalah sifat, ya, pensifatan. Makanya kita juga selalu disarankan atau sunahnya dalam wudhu itu juga kita bisa disunahkan untuk membersihkan hidung, gitu. Bahkan disunahkan juga untuk setiap bangun tidur itu juga kita membersihkan hidung. Jadi semuanya itu ada alasannya kan, kita kan. Enggak kayak kalian gitu loh, enggak kayak kalian jingkrak-jingkrak di gereja itu siapa yang merintahkan, siapa yang suruh itu, ada enggak ada.
Ya, ada setan di hidung orang Islam. Iya, kalau di hidung orang Islam itu ada setan. Di hidung kalian Oten itu katanya ada Tuhan. Jadi kalau kita itu pilek ya, yang keluar masuk itu berarti Tuhan kalian. Kalau kami keluar masuk ini ngapain sih, keluarin aja sekalian setannya gitu, keluar setan. Nah kalau kalian jangan keluar dong Tuhan, jangan keluar dong Tuhan, kan konyol teman-teman. Jangan keluar, dimasukin lagi, disayang-sayang nih, jangan sampai keluar nih karena ada Tuhan nih, bahaya nih ya kan, nanti Tuhannya ikut keluar, bahaya juga ya kan. Ingus jangan dong ingus itu dikeluarin karena takutnya nanti Tuhannya ikut keluar gitu ya. Jadi kalau udah mentok kayak gitu tuh ya gitu teman-teman ya, kita masuk akal aja gitu ya, nggak masuk akal nggak usah pakai akal gitu. Gitu. Lanjut, ini belum Gimana Bang? Saya mau menghimbau kepada teman-teman Kristen minimal naik saja, kalau tidak mau diskusi kau bertanya sajalah kepada Mbak Uni, yang penting utamakan adab. Kau bertanya sampai puas, kau belajar ya. Mbaknya itu pengen ditanya loh, ya penting punya adab ya. Silakan teman-teman, kalau mau diskusi dua arah boleh. Ya teman-teman, minta tolong dikencengin tap-tap layarnya, di-share, di-posting ulang. Terus untuk yang belum follow akun Uni, di follow teman-teman. Terus belum follow akun Bang Gofur juga ada, Bang Bayu juga ada, di follow. Caca juga, bagi yang belum follow silahkan di follow dulu teman-teman. Terus yang belum absen dulu dong. Ini kan ada Uni nih ya teman-teman ya. Biasa Uni kalau ke rumah manapun itu dikejar sama tentara Romawi, woi dibawa tombak gitu. Tombaknya nggak pernah dilupain. Saya ya. Iya, jadi kita minta tolong diperkuat roomnya dengan absen ya teman-teman ya. Minta tolong. Terima kasih yang sudah selalu mendukung kami. Semoga kalian dibalas oleh Allah dengan beribu-ribu macam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut nih. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang Islam, jawaban tentang Islam itu bisa kita jelaskan dan diusahakan kita melihat penanya, karena mohon maaf tanpa bermaksud merendahkan, ada bahasa-bahasa yang apabila kita sampaikan kepada saudara kita non muslim itu mereka nggak ngerti. Maka kami para apologet ini adalah orang yang berusaha mencarikan bahasa sederhana untuk menjelaskannya kepada saudara-saudara Kristen. Nah, tapi terkadang saudara-saudara Kristen ini adalah orang-orang yang belum lulus kelas 1 udah sok-sokan nanya soal-soal anak kelas 6 SD gitu. Makanya kami minta tolong buat teman-teman Kristen naik ke atas ini, niatkanlah yang baik supaya ada manfaat dari apa yang kalian lakukan ya, begitu. Nah, jadi kita kasih contoh lah, teman-teman Kristiani, apabila kalian membaca kitab kami, tidak ada satupun narasi di Al-Quran itu yang bisa kalian jadikan sebagai serangan kepada agama kami. Biasanya pasti kalian itu adalah orang-orang yang memfitnah. Tapi kalau di dalam agama kalian, kita udah punya lah dalil-dalil eksplisit yang ya kalau diajukan pertanyaan kepada kalian itu kalian akan terganggu dan terguncang imannya. Maka lebih baik teman-teman itu bertanya. Ini saya kasih contoh nih ya. Nih. Ini ada Smith nih. Allah Maha Kaya dan Kuasa dari alam, tapi minta infak dan minta agamanya ditolong Allah nih. Inilah miskin literasinya saudara kita Kristen. Niat hati untuk menyerang Islam itu tidak dilandaskan kepada ilmu pengetahuan. Coba kalau saya coba komparasi nih, kalau coba saya berpikiran picik sama seperti saudaraku The Smith ini ya, justru yang minta-minta itu tuh Tuhan kalian itu dalilnya tuh bukan perumpamaan ya, tapi realitasnya Yesus diberitakan itu miskin dan minta-minta, itu fakta. Lalu ketika kalian menghina Tuhan kami, ya Tuhannya minta-minta, padahal dalam Islam kami tidak memahami Allah secara harfiah minta-minta, tetapi Allah memerintahkan kami untuk membantu, untuk berdakwah. Tapi anehnya kalian yang menuduh agak Allah Subhanahu wa taala minta-minta adalah orang yang percaya Tuhannya miskin.
Coba, enggak lagi ya. Kalau aku misalkan yang ngejek Caca, Caca jilbabnya miring, sementara ternyata jilbab aku berantakan, itu sama kayak gitu loh. Jadi minimal tuh kalau kita punya standar kayak saya boleh ngejek kitabnya Kristen, apa tuh nggak jelas siapa penulisnya. Saya kalau ditanya siapa penulis Quran, saya bisa jawab. Betul. Gitu. Parameternya gitu. Atau gini, saya bilang saya adalah orang yang tidak akan menerima informasi dari orang nggak jelas. Kenapa? Karena kalau saya ditanya informasi tentang agamamu jelas nggak, saya bisa sebutkan nama orang yang memberi informasi itu. Sampainya tetap kepada Rasulullah. Artinya ketika parameter saya, standar saya berikan kepada orang lain, saya mampu jelaskan, penuhi standar saya. Tapi kalau kalian ngejek sesuatu yang secara ilmiah tidak diterima dalam agama kami, bahwa Allah minta-minta, lah kalian Tuhannya miskin. Bukan cuma Gimana, miskin Cuk? ini, bukan cuma miskin ini. Iya. Bahkan dikatakan di situ hidupnya itu hanya dari sedekah. Dan bahkan jangankan dengan Nabi Muhammad SAW, dibandingkan batu Hajar Aswad aja Tuhan kalian nggak ada apa-apanya, serius. Batu Hajar Aswad itu dari surga, itu belum pernah terkutuk loh. Batu Hajar Aswad dari surga itu selalu dicium. Lah, kalau batu Hajar Aswad dicium ribuan orang, Tuhan kalian dicium Maria Magdalena sundal. Bahaya. Diminyaki. Kalau batu Hajar Aswad dicium dan menyatukan banyak orang dari pelosok penjuru dunia, Tuhan kalian dilempar batu. Gimana itu? Itu Batu Mbak, Hajar Aswad yang minta Iya. yang minta perawan di perjanjian lama itu mau diapain, Mbak? Tuhan yang minta. Waduh. itu Gimana? makanya pertanyaannya bukan untuk apa lagi, Bayu. Pertanyaannya gimana cara bedain yang perawan dengan yang enggak? Iya, itu masalah, Bang. Aku kalau gitu ya, kalau ada di zaman itu, aku daftar quality control loh nih. Daftar aku. Cek. Iya. Iya, si Gofur duluan. Aku paling pertama Bahkan daftar dia untuk bukan- cek gitu. Si Gofur bukan Bani Israel, pasti ngaku saya Bani Israel katanya. Ya. Cek. Aku Bani Israel loh katanya. Gitu. Gimana coba kalian merendahkan agama Islam? Apa? Ini kayak gini ya. Ini sama aja kayak ceritanya tuh. Kami kaum bangsawan diejek, dihina sama kaum nista kayak kalian. Nah, kayak gitulah. Kalian merendahkan agama Islam yang epistemologinya jelas, yang esensinya jelas, sementara kalian ngatain Tuhan kami minta, lah Tuhannya miskin. Ini gimana cara berpikir kalian gitu loh. Dan yang ngomong Nggak bukan bisa kami habis ya. pikir gitu. Dan yang ngomong bukan kami ya, Uni Matthew ya. Henry. Matthew Henry. Bahkan ya di dalam agama kami, batu yang dibuang itu bekas cebok. Kalian batu yang dibuang Tuhan kalian. Coba. Nah, ini juga loh, Mbak. Batu yang dibuang tukang bangunan. Ada seorang penulis mengatakan bahwa yang ternyata yang difoto mereka itu anak haram dari paus. Itu mana itu, Mbak? Coba tolong, Mbak. Berarti yang mereka sembah selama ini, yang mereka hayalkan, gambar yang dipatung itu, Imajinasi seniman. Seandainya waktu itu si Gofur ini rambutnya gondrong, dia jadi modelnya ini. Rambutnya nggak gondrong aja. Gofur itu coba gondrong rambutnya. Jadi model dia, jadi model Tuhannya Oten. Nih ada teman Uni, ada yang tanya Filipi 2 nomor 7. Filipi 2 nomor 7 di situ nanti lihat aja tafsirnya Matthew Henry, itu panjang banget. Nomor 6. Nomor 6 7 ya, 6 sampai 8 ya Uni ya, tentang mengambil rupa seorang hamba itu. Nah, itu nanti tafsirnya Iya, mengosongkan Matthew diri. Henry, Saking kosongnya. mengkosongkan. Kok saking kosongnya Tuhannya, lah kosong semua. Sekosong-kosongnya Tuhannya. Kalian gimana kalian merendahkan kami umat Islam? Kami menyembah kepada Allah yang Maha Kuasa, mengisi nabi-nabinya dengan ilmu. Kalian menyembah Tuhan yang mengosongkan diri. Saking kosongnya udah nggak ada ilmunya. Coba hari kiamat aja dia nggak tahu. Gimana itu? Coba. Nggak bisa, nggak usah lah. Saya tuh kalau ngerendahin, kalau kayak ngebandingin tuh kayak sedih saya sama kalian. Gimana ya, sorry to say nih ya, belum pernah ada cerita saya dengar batu dikutuk dalam Islam. Di kalian
agama. Sekarang dikasih parfum sama orang-orang, menyatukan seluruh orang mencium itu ribuan orang. Tuhan kalian berapa kali mandi selama 33 tahun? Gak dikasih parfum kan? Itu pun yang cium Maria Magdalena. Cobalah kalian renungkan itu. Coba, di kami batu yang kami buru-buru buang itu batu cebok, tritunggal batunya, 3 biji, satu esensi 3 pribadi yang berbeda. Kalian yang dibuang tukang bangunan batu penjuru, Tuhan kalian. Ayolah, coba renungkan gitulah. Ya. Nah, kalau perkara kawin Ya, mengawin bahkan- nih, sorry to say ya. Lanjut ke Bahkan gini loh nih, kalau dia bilang yang mereka selalu gembor-gemborkan itu kan ajaran kasih. Yang saya herankan itu selalu yang ditekankan itu apa coba? Kasihilah musuhmu, tampar pipi kanan kasih pipi kiri, tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Ini untuk musuh aja suruh mengasihi. Iya kan? Sedangkan kita tahu musuh semua manusia itu adalah setan dan sipilis. Ini disuruh untuk mengasihi gitu. Sedangkan Kudus. iya, sedangkan di dalam beberapa data dalam Bible-nya itu justru memerintahkan untuk membenci ibunya, membenci keluarganya. Bahkan ada yang pernyataan sadis. Saya katakan pernyataan ini adalah pernyataan sadis dari seorang Yesus Uni. Di dalam Matius 8 nomor 22 kalau nggak salah itu tentang orang yang ingin mengikuti Yesus, dia minta izin ke Yesus. Ya Tuhan, izinkanlah saya menguburkan bapak saya yang baru meninggal. Apa kata Yesus? Ya, di Matius. Tinggalkan saja, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Ini kan kejam nih. Ini gimana sih? Kejam ini. Iya kan kejam. Orang tuanya meninggal, tiba-tiba suruh, udah nggak usah ikut aku Kuburin aja. sendiri. Udahlah, sama aja gini. Bapakku mati, udah biar aja dia mati, kuburkan dirinya sendiri. Udah ya. Coba pergi kita. Kayak gitu. Jadi nggak ada Ego apa ya? kita nih. Jadi nggak ada yang bisa dari perbuatan Yesus ini yang bisa diamalkan untuk kehidupan sehari-hari. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Amalkan nanti tuh kalau mau naik keledai ambil punya orang. Amalkan itu. Aduh. Surga muslim untuk lelaki saja katanya Uni. Silahkan Uni ditanggapi. Nggak apa-apa, kalian silahkan lah. Silahkan kalian ngomong apapun itu. Nanti kita akan jelaskan kok. Ya. Kan ku bilang beda surga Islam dengan Kristen. Di surganya Kristen udah nggak ada lagi laki-laki dan perempuan karena kelaminnya kata Tante Uti hilang. Kalau kami ada laki-laki ada perempuan. Kenapa? Iya, Tante Uti yang bilang. Kalau kami umat Islam itu, kami itu di surga kami sebadan utuh. Kami di surga nggak ada yang hilang, nggak ada yang menciut, mencair dan menguning, itu nggak ada. Kami utuh. Maka dan kami berkumpul dengan pasangan kami. Ya kalau ada pasangan berarti ada suami istri lah. Boti nggak ada boti. Nggak tahu lah di surga kalian semua boti ya. Di surga kalian. Bauti-bauti di surga kalian semua mungkin. Kasihan dia di blender lagi tuh di sana, kasihan. Iya. Ya. Kalau boti-boti, nggak tahu lah boti-boti gimana nasibnya di agama kalian ya. Kalau di agama kami masuk neraka. Jangankan boti, yang menyerupai perempuan dan laki-laki bukan kodratnya aja itu dah dimurkai oleh Allah. Ya, apalagi yang memang melampiaskan kecenderungan seksualnya seperti kaum Nabi Lut. Kalau di kalian, boti senang kali dia. Dulu aku capek operasi, sekarang nggak perlu karena aku udah nggak punya lagi. Katanya. Capeknya dulu waktu di bumi aku capek ke Thailand potong katanya. Sekarang di surga kita udah nggak punya lagi katanya. Iya, serius. Karena Uti-Wati Mena nanti di surga kalian kami Kristen tidak punya kelamin lagi Rifa katanya. Nanti maksudnya gimana? Maksudnya kalau di surganya Oten itu perempuannya sudah tidak punya lubang, laki-lakinya tidak punya alat vital lagi. Nah, ada Uti-Wati
Apa kata Boti? Dulu Eke pergi ke Thailand operasong katanya. Sekarang di surga Oten. Eke seneng katanya. Namanya Boti Oten. Asik say katanya. Aki suka song katanya. Soalnya dulu capek-capek ke Thailand mahal. Untuk potong katanya. Sekarang masuk surga. Kira-kira ini kalau kita menerapkan standar kita ya Uni ya. Kalau kita menerapkan standar kita bagi boti itu gimana ya nantinya ya? Woi, dulu kamu nggak sholat ya? Kenapa nggak sholat? Aku bingung karena aku pakaiannya harusnya kan pakai ini mukena, tapi kalau aku pakai mukena nanti disangka cewek. Padahal aku udah pasang gitu. Nah kan, iya kan. Tapi kan kalau dalam Islam kan jelas teman-teman, surah Yasin 65 itu kan, al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita nanti dibungkam, mulut itu dikunci. Apa yang bersaksi? Seluruh badan kita yang bersaksi itu. Arjuluhum, kaki. Iya kan, kaki tangan kita yang bersaksi. Nah ini kalau boti ini gimana nih? Ya, bersaksinya gimana nih? Mau ngomong bohong nggak bisa. Lu kenapa nggak ke masjid? Oh, bikin alasan gini gitu. Langsung plak, ya, hidupin lagi sama malaikat. Plak, hidupin lagi sama malaikat nanti. Itu doang terus pokoknya. Makanya kita itu muslim itu konsisten teman-teman. Ketika kita dikatakan dibangkitkan di yaumul hisab, dibangkitkan di hari akhir nanti, itu kita bangkit secara normal, senormalnya manusia kita hidup. Dan nanti di surga pun itu dijelaskan di dalam Al-Quran juga kita hidup seperti apa yang kita lalui di dunia ini, dalam arti tubuh secara lengkap dan disamaratakan untuk usianya, usia produktif, lagi enak-enaknya, ya kan ini? Iya. Rata-rata Kami nanti di surga, kami di surga. Ayang, dulu ayang nggak kuat gendong adik, ayo kita gendong-gendongan ayang. Kalian Oten, nggak kalian Oten. Mau makan, baris kata Tuhannya, nyanyi malam kudus. Udah capek aku 2 hari 2 malam nyanyi lagi. Aku nggak makan. Iya. Nyanyi lagi, ganti lagu lagi. Tuhan Yesus tidak berubah. Udah 2 hari 2 malam kita ganti lagi lagunya apa? Aku percaya Yesus, ganti lagi nyanyi. Kami ayang. Adek pengen makan es krim. Ini yang ada bidadari yang tarik pijit. Kalian Oten nyanyi aja sampai pinggangnya. Nyanyi. Jadi roh kan? Terus apa? Terus kalian itu sebenarnya yang dikejar itu apa sih? Yang dikejar itu surga kalian apa sih yang kalian? Iya, entah apa enaknya. Apa yang dikejar itu apa gitu loh. Bang Gofur. Tapi di surganya Kristen itu adalah neraka bagi kita loh. Tau nggak, Gofur sama Bayu lihat dalam ada trailer film itu ya. Dia tuh kayak film-film psikologi gitu. Tau nggak, hukuman terberat bagi manusia adalah apabila dia diletakkan di satu ruangan dan ruangan itu semuanya putih begitu saja, nggak ada apa-apa, tapi dia dibiarkan hidup. Itu penyiksaan yang paling mengerikan loh. Ya. Itulah surganya Oten. Kayak gitu. Gak ada makanan, ya kan? Ada katanya rumah, tapi rumah rohani. Ada roh pakai rumah, coba. Mereka kan roh. Gak. Jadi gimana? Makanya mau tinggal di mana? Ngapain di rumah? Apa? Mending kuntilanak tuh pohon di rumah itu. Iya. Gini. Makanya nggak make sense. Tuh. Lalu nyanyi-nyanyi. Beda ya. Heran aja sih kalian sebenarnya. Apa sih istimewanya surganya Oten, surganya Kristen, ketika surga kalian itu hanya segitu aja gitu loh. Apa sih istimewanya gitu loh. Jadi apa faedahnya, apa manfaatnya kalian mengejar sesuatu hal yang hanya bernyanyi-nyanyi? Ada. Apa itu? Ada Gofur. Menurut mereka ada. Mereka itu nanti itu ngelihat Tuhan depan mereka. Iya. Oh, yang mau dikawinkan. Melototin aja, ngeliatin Tuhannya terus. Perkawinan anak domba ini. Diplototin aja, nggak ngapa-ngapain itu. Enggak duduk sama nyanyi. Memuji terus pokoknya. Puji-puji terus saja. Gitu.
nggak ada Lalu istimewanya. di Wahyu teman-teman. 7 gimana itu Bang Gopur, yang di Wahyu 7 perkawinan anak domba? Katanya kan mereka akan dikawinkan. Tapi lanjut dulu ya. Yang di YouTube Uni matikan dulu ya. Yang di YouTube clear ya. Biar kalau udah konten lagi nanti kita bikinkan lagi ya. Lanjut. Lanjut. Nah ini Bang, kita juga sebenarnya harus cari pendalaman juga tentang Wahyu. Coba kalau kita baca Wahyu itu seakan-akan bahasanya itu terlalu, sorry to say ya, terlalu halusinasi gitu. Serius, terlalu halusinasi itu. Nanti ada matanya 7, bertanduk 7 dan lain-lain itu kan, ini, aduh halu banget kayaknya gitu loh. Nah ini itu kita juga harus Bang, di cari Wahyu tahu 7. juga nih. Di Wahyu 7 itu kan perkawinan anak domba, mereka mengatakan bahwa mereka, anak domba itu kan Yesus. Kawin, lalu ditanyakan kepada siapa Yesus kawinkan. Mereka mengakui kepada kami. Loh, nanti kalau kepada perempuan kok laki? Waduh. Iya juga sih ya. Ya. Iya. Ya kalau yang cewek enak, kalau yang cewek lah, yang cowok gimana Mbak? Ya, itu dia. Tuannya kan cowok. Kalau yang cewek lumayan lah, iya kan? Tapi saya nggak Nah, tahu itu makanya kalau bingung. bintang, maaf ya, kalau waria atau ini masuk surga nggak ya bagi mereka? Tapi personel kan duluan masuk. Ya kan, personel kan masuk duluan di sana. Itu bingung juga kita. Silahkanlah teman-teman ya, kalau kalian silahkan, makanya naik untuk bertanya gitu loh, naik tanya, jangan malu-malu. Tapi pesan kami itu ya, ketika kalian bertanya yang seakan-akan mengarah ke penghujatan atau seakan-akan mengarah ke kesimpulan yang seakan-akan menyerang Islam, itu kami hanya akan membacakan Bible-mu sendiri. Jangan salahkan kami ketika kalian sakit hati gitu loh. Jangan salahkan kami ketika kalian sakit hati, karena kami menunjukkan data dalam Bible kalian sendiri. Dan yang jelas-jelas dan pasti itu kalian tolak. Ya karena itu. Karena ternyata kamu kaget. Contoh 72 bidadari itu. Kalian katakan 72 bidadari. Kalian nggak ngaca dalam Bible-mu sendiri. Dalam Matius 19 nomor 29 dikatakan di situ upah mengikuti Yesus itu adalah termasuknya diberikan 100 kali istri. Ingat, 100 kali istri. Namun biar kalian bisa mungkin ya, karena ada kan Islamofobia dan juga ada Islamologi dan lain-lain, untuk bisa sinkron dengan ajaran-ajaran kalian yang seperti ini, makanya kata istri dihilangkan oleh LAI. Kata istri dihilangkan oleh LAI dan kalian nggak paham, nggak tahu kalian sebenarnya apa. Jadi kalian seenaknya bisa mengatakan 72 bidadari. Padahal kalau kita sampaikan, kalau kita bukakan data di kalian, itu dikasih 100 kali lipat istri kalian. Tahu? Malu kan? Karena apa? Untuk mempertahankan itu, katanya kalau dalam kekristenan itu tidak ada kawin mengawin di dalam surga. Ya itu resiko kalian, puji aja Tuhanmu terus gitu loh. Jadi kalau mau lebih enak mana? Ini kalau kita nalar orang bodoh ya. Kalau orang bodoh bilang itu gini. Kalau kamu itu nanti masuk rumah ini, kamu akan disediakan buah-buahan, disediakan ayam, disediakan sapi. Mau kamu bikin masak rendang boleh, mau bikin sate boleh, mau bikin apapun juga boleh. Sedangkan kamu mau masuk rumah yang satunya, penawaran di rumah satunya itu rumah kosong dan disediakan hanya mic untuk bernyanyi-nyanyi. Kira-kira kamu milih yang mana? Milih yang mana? Ini pemikiran orang bodoh aja. Kamu milih yang mana? Ya milih pasti yang lebih banyak manfaatnya, bisa dinikmati kalian. Ini orang bodoh nih. Tuh. Ada yang tanya apanya Ustadz Alwan? Saya bukan siapa-siapanya, saya muridnya Ustadz Alwan. Itu ya teman-teman, noten ya. Makanya tadi kan udah disampaikan sama Uni Rifa, kalau kalian itu janganlah kalian membawakan narasi yang seakan-akan nanti akan bisa menyerang kalian sendiri, karena kalian belum sampai pada titik itu, belum tahu.
Gitu loh ya. Siap. Lagi nih, nggak ada yang mau naik beneran nih, 490 orang. Jauh-jauh ke Arab untuk cium batu. Oke, dalam kalian ya, ini kalau orang Islam tidak pernah mengatakan, satupun orang Islam tidak pernah yang mengatakan bahwa kami orang Islam itu menyembah kepada batu. Namun ketika kita tanya ke kalian, apakah kalian menyembah Yesus? Pasti jawabannya iya. Lalu Yesus dalam Biblemu sendiri itu dikatakan sebagai batu karang, batu penjuru, batu yang kekal. Jadi siapa yang nyembah batu? Siapa yang nyembah Ini batu? juga bang. Oteng. Seakan-akan Oteng. mereka ini tidak ada. Seakan-akan dari mereka ini tidak ada yang berusaha pergi ke Yerusalem, di mana Yesus disalib di Golgota, dengan Yesus naik terangkat. Dan mereka itu mencium batu bekas kakinya loh. Ini turun dulu ya, Dek. Lanjut dulu ya. Oh iya mbak. Kemana? Iya, siap. Buka Komal. Nggak tahu, lihat Buka dulu Komal. nanti. Ada sebentar, mau keluar sebentar aja. Oh, iya, Mau buka koma nanti atau sini lagi, lihat nanti. Iya, ya Uni. Hati-hati, Ya, Uni. Mbak Uni. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.